Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Hidup disiplin. Siapa yang masih menganggap itu penting di zaman sekarang? Sahabat, kita hidup di dunia yang serba instan. Semua ingin cepat. Cepat sukses, cepat viral, cepat kaya. Tapi jarang yang mau bertumbuh perlahan tapi pasti. Padahal semua yang kuat di dunia ini lahir dari disiplin. Petani yang menanam tepat waktu, murid yang belajar teratur, bahkan tubuh kita pun sehat karena disiplin makan, olahraga, dan tidur. Tapi coba lihat realita gereja hari ini. Banyak orang Kristen rajin ibadah, tapi tidak disiplin dalam hidupnya. Tidak disiplin dalam waktu doa, tidak disiplin dalam keuangan, tidak disiplin dalam menjaga kekudusan. Akibatnya, rohaninya seperti lilin yang menyala, tapi cepat padam. Dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 32-36, menampilkan satu kisah yang keras. Seorang laki-laki dihukum mati hanya karena mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Bagi sebagian orang itu tampak kejam. Tapi di balik kisah itu, Tuhan sedang menunjukkan satu pesan penting. Hidup disiplin bukan penjara, itu kehormatan. Karena hanya orang yang hidup disiplin bisa hidup mulia di mata Tuhan. Kisah ini terjadi ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka bukan bangsa yang teratur. Mereka baru belajar hidup sebagai umat Allah. Mereka bukan budak lagi. Di padang gurun, Tuhan sedang mendidik mereka agar tahu apa artinya hidup kudus dan tertib di hadapan Tuhan. Dalam kitab Bilangan, Tuhan menetapkan banyak hukum, termasuk hari Sabat. Sabat bukan sekedar dilarang bekerja, tetapi sebuah simbol perjanjian. Tanda bahwa umat itu mengenal siapa yang memberi mereka kehidupan. Ahli perjanjian lama seperti Gordon Wenham dan Jacob Milgrom menjelaskan bahwa konsep hukum ini adalah pendidikan karakter bangsa. Tuhan melatih bangsa Israel agar tahu batas antara bebas dan liar. Dan ketika seorang Israel mengumpulkan kayu di hari Sabat, itu bukan sekedar melanggar aturan kecil. Itu tindakan pembangkangan simbolik, seolah berkata, "Aku tak peduli hukum Tuhan." Maka hukuman mati itu bukan soal kayunya, tetapi pemberontakan terhadap identitas kudus umat Tuhan. Coba kita bayangkan, bangsa yang baru dibebaskan dari Mesir, tapi belum disiplin hidupnya, tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Disiplin bukan sekedar soal aturan, itu soal arah masa depan. Kata memungut kayu dalam bahasa Ibrani memakai bentuk mekoses et sim. Artinya bukan sekedar mengambil, tapi aktif mencari dan mengumpulkan kayu dengan sengaja. Artinya, pelanggaran ini direncanakan dengan sadar. Kemudian kata dilempar batu, bahasa Ibraninya ragam, menunjukkan bentuk penghukuman komunitas. Artinya, disiplin itu bukan hanya urusan pribadi, tapi tanggung jawab bersama sebagai umat Allah. Tujuan penulis kitab Bilangan di bagian ini adalah membangun kesadaran kolektif
bahwa kekudusan umat ditentukan oleh ketaatan bersama. Tidak ada umat yang kuat tanpa disiplin moral dan rohani. Ahli teologi Walter Brueggemann menyebut bagian ini sebagai pedagogi kekudusan. Cara Allah mengajar melalui ketegasan. Tuhan sedang membentuk bangsa yang tidak hanya mengerti janji, tapi juga bisa menjaga ritme hidup surgawi di bumi. Sahabat, dari kisah yang keras ini, kita tidak belajar tentang hukuman, tetapi kita belajar tentang pembentukan karakter surgawi. Disiplin bukan alat untuk mengekang kita, melainkan cermin dari kemuliaan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Mari kita lihat 3 ajaran teologis dari kisah ini. Hal yang pertama, disiplin adalah cermin iman. Disiplin menunjukkan siapa yang kita percaya. Kalau kita sungguh percaya Allah yang memelihara, kita berani berhenti bekerja di hari Sabat karena yakin Tuhan pasti cukupkan. Iman tanpa disiplin hanyalah wacana. Tapi iman yang hidup selalu menghasilkan ketertiban, komitmen, dan tanggung jawab. Orang yang percaya akan berjalan dalam ritme Tuhan, bukan ritme dunia. Hal yang kedua, disiplin melatih karakter kudus. Tuhan memakai aturan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membentuk jiwa yang tangguh. Kekudusan tidak lahir dari suasana hati, tapi dari latihan setiap hari. Ketika kita disiplin berdoa, menolak dosa, mengatur waktu, kita sedang menyatukan diri dengan gaya hidup surgawi. Seperti Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 9 ayat 27, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri jangan ditolak." Hal yang ketiga, disiplin menjadi jalan kemuliaan. Bangsa Israel diajar untuk taat, agar mereka bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian pula kita. Setiap kali kita hidup tertib, hidup jujur, hidup setia, dan konsisten, kita sedang menunjukkan kemuliaan Kristus di dunia yang kacau. Orang yang hidup disiplin tidak mudah dikalahkan oleh keadaan, karena ia tahu siapa yang menuntunnya. Disiplin bukan beban, tapi mahkota. Jadi sahabat, dunia hari ini kekurangan teladan. Banyak orang Kristen dipanggil menjadi teladan lewat disiplin hidupnya. Bukan disiplin yang kaku, tapi disiplin yang penuh kasih dan kesadaran bahwa hidup kita milik Tuhan. Ingatlah pesan dari Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang serius dengan imannya. Disiplin bukan soal takut dihukum, tapi soal menghargai kasih yang telah membebaskan kita. Kalau Tuhan dulu membentuk bangsa Israel lewat hukum Sabat,
Hari ini Tuhan membentuk kita lewat Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita. Maka marilah kita berkata, Tuhan, latih aku untuk hidup tertib, agar hidupku mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup disiplin, hidup mulia, karena keduanya tak terpisahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau juga mendidik kami untuk hidup kudus dan tertib. Ajar kami menghargai setiap aturan-Mu bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan. Teguhkan hati kami untuk disiplin dalam doa, dalam pekerjaan, dalam kasih, dan dalam pelayanan. Jadikan hidup kami saksi bagi dunia, bahwa Engkau Allah yang setia membentuk kami dari dalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.